Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang berkata agar kita memberi dengan cuma-cuma. Pada Injil Matius, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah, Tuhan berkata, "Pergilah dan wartakanlah. Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma." Kita telah memperoleh segala sesuatu dengan cuma-cuma, maka kita juga diminta Tuhan untuk memberi dengan cuma-cuma. Tentu hal ini bukan pertama-tama sekedar soal materi, yang kita harus murah hati kepada sesama kita, terlebih mereka yang kekurangan dan perlu dibantu. Tetapi apa yang Tuhan katakan mengenai memperolehnya dengan cuma-cuma, terutama adalah kasih karunia Allah sendiri. Kasih karunia Allah yang intinya adalah penyelamatan dan penebusan kita, yang kita peroleh melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Gagasan ini sangat mendasar, sebab terkadang kita berpikir, seperti juga dipengaruhi oleh macam-macam pengertian, pemahaman di masyarakat, bahwa segala sesuatu mesti kita capai dengan keringat sendiri. Bahkan terkadang ada pandangan yang mengatakan kita hanya masuk surga kalau kita berbuat baik. Kita hanya masuk surga kalau kita itu sungguh-sungguh melakukan segala perintah Tuhan dan seterusnya. Secara halus kita masuk ke Pelagianisme atau semi-Pelagianisme, sebuah bid'ah yang pernah muncul dalam gereja. Semi-Pelagianisme atau Pelagianisme prinsipnya adalah orang hanya diselamatkan cukup dengan perbuatan baik dan tidak membutuhkan rahmat Allah. Ini yang keliru. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena memang seluruh keselamatan, pendamaian, penebusan, pengampunan dosa oleh Allah itu melulu anugerah. Anugerah yang sudah definitif diberikan kepada kita ketika Tuhan Yesus wafat, disalib, dan bangkit. Misteri Paskah adalah misteri pendamaian, misteri penebusan, penyelamatan kita, dan itu sudah terjadi. Wafat Tuhan yang 2000 tahun yang lalu menunjukkan bahwa Allah sudah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Maka hidup kita sekarang ini melulu karena anugerah. Dan terutama keselamatan, janji penebusan sudah dipenuhi melalui Kristus yang telah wafat 2000 tahun yang lalu dan bangkit. Dan itu selalu dihadirkan hari ini di sini ketika kita merayakan Ekaristi. Dan saat adorasi kita bisa memandang Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kita, sudah atau telah mendamaikan kita
telah menebus dosa-dosa kita. Dan itulah keselamatan yang kita peroleh dengan cuma-cuma, bahkan sebelum kita lahir. Maka anugerah ini yang paling pokok sebenarnya dalam hidup kita. Sebab anugerah penebusan dosa atas dosa, pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah berkat Kristus. Ini adalah bersifat paling mutlak kita butuhkan untuk keselamatan kita. Dengan apa yang biasa kita sebut secara umum masuk surga. Rahmat itulah yang dianugerahkan dengan cuma-cuma. Dan atas dasar pengampunan dosa, penebusan Kristus yang telah cuma-cuma diberikan kepada kita, itulah kita diselamatkan. Dan perbuatan baik tidak lain adalah tanggapan kita, penyesuaian diri kita terhadap rahmat yang bekerja di antara kita. Perbuatan baik tidak lain adalah menghadirkan Kristus yang hidup itu, yang mulia itu, di tengah masyarakat kita, di tengah keluarga kita dan saudara-saudari kita. Maka hidup orang Kristen adalah hidup penuh sukacita. Karena segalanya sudah selesai berkat misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Hidup baik tidak lain adalah hidup untuk mewujudkan apa yang telah kita terima secara cuma-cuma itu. Maka perwujudan luarnya menjadi sesuatu yang bersifat cuma-cuma pula kita berikan kepada sesama kita. Kita sebagai orang-orang yang sedang beradorasi, marilah kembali mendengarkan sabda Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus yang berkata, "Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma." Semoga Tuhan membuka hati kita dan kita menjadi orang yang murah hati dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.